Permisi Ibu, selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi Ibu sedang mau konsultasi tentang meneruskan dan saya sudah berusaha melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kelas. Jadi Ibu bisa melihat untuk ajar saya sudah ada kekurangan, Ibu bisa menambahkan. Saya tuliskan dulu Ibu. Baik Ibu, menurut ajar Ibu saya sudah bisa. Semoga Ibu sebentar masuk ke dalam kelas bisa mempraktikkan seperti apa yang sudah Ibu persiapkan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Tidak ada yang ditambahkan lagi kelas itu pasti. Terima kasih banyak Ibu. Saya terima kasih banyak. Iya Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Oke, baik, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Silakan. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu, oke, semua berdiri ya, supaya teman bisa memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan hadirat-Mu, karena Engkau kami semua kembali berkumpul di sekolah ini. Sekarang kami akan mulai pelajaran agama. Bimbinglah dan utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar apa yang sebentar diberikan kepada oleh Ibu dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu dengan berat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Erik Maria, selamat duduk kembali. Terima kasih Bu. Ibu makan hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ada dua Ibu. Saya baca nama Emmanuel Rungu. Kalau dia Renata, hadir Ibu. Maria Ojan, hadir Ibu. Berarti ada beberapa orang yang tidak hadir. Hari ini Ibu langsung saja kita mulai pembelajaran kita sambungan dari minggu lalu. Teman-teman ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu? Hah? Tidak tahu Ibu. Tidak belajar? Lupa Ibu. Aduh. Oke. Minggu lalu itu kita punya materi tentang sakramen inisiasi. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang sakramen baptisan, dan hari ini kita masuk ke sakramen yang berikut, yakni sakramen ekaristi. Ibu mau tanya, siapa yang mengerti tentang sakramen ekaristi? Tidak ada. Kamu semua ini tidak pernah ikut ini kan? Bisa tak? Pernah dulu. Itu bisa terkenal kalau kita mengikuti sakramen ekaristi. Iya. Apa saja yang kamu lakukan saat misa? Coba jelaskan. Kamu lupa?
Jadi dijelaskannya supaya kamu ingat kembali. Sakramen Ekaristi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sakramentum, yang berarti tanda suci atau tanda kelihatan dari rahmat Allah yang sembilan kelihatan. Bisa baca atau adik? Bisa itu adik-adik bisa baca di Ekaristi itu berasal dari bahasa Yunani Ekaristien yang berarti puji syukur. Eman, sakramen itu berasal dari bahasa apa? Oke, yang artinya? Eman, syukur bisa di papan. Aduh, yang berarti tanda suci atau tanda kelihatan. Ingat nanti buat tanda ini waktu kamu ulangan atau pas kamu ujian. Ya, Oke. Ada 3 makna dari perayaan Ekaristi. Yang pertama, ucapan syukur dan pujian kepada Bapa. Yang kedua, kenangan akan tubuh Kristus dan tubuhnya. Dan yang ketiga, kehadiran Kristus oleh kekuatan perkataannya dan roh. Pengertiannya secara umum adalah baca. Emang tidak bisa baca, Pak. Baca, Pak. Sakramen Ekaristi adalah salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen ini merupakan sakramen yang paling penting dan sentral dalam kehidupan umat Katolik. Oke. Selain dia mempunyai sakramen Ekaristi juga mempunyai berbagai macam nama. Seperti yang pertama, sakramen tubuh dan darah Kristus, sakramen kurban suci, perjamuan Tuhan, dan komuni suci. Kamu semua kan sudah sampai baru toh? Sudah. Di situ kamu menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi kita mengikuti sakramen Ekaristi itu dia mempunyai beberapa urutan atau beberapa langkah yang harus kita ikuti bersama. Yang pertama ada ritus pembuka. Ritus pembuka iman masuk melalui dengan nyanyi pembuka. Setelah itu liturgi sabda. Setelah liturgi sabda, puncaknya adalah liturgi Ekaristi dan berakhir dengan liturgi penutup. Ada sikap yang perlu kita terapkan saat kita mengikuti perayaan Ekaristi. Yang pertama, sikap berlutut. Berlutut merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Jadi saya lihat Eman ini biasa bisa dia dengan bermain samping, dia tidak fokus ikut misa. Itu tidak boleh. Terus sikap yang kedua berdiri, itu merupakan ungkapan kesiapan, penghormatan dan perhatian pada kehadiran Tuhan. Berdiri menyatakan keyakinan kepada perasaan yang utuh, jiwa yang siaga di hadapan Allah dan siap bertemu dan berdialog dengan yang ilahi. Mengerti? Mengerti, Bu. Yang ketiga, sikap duduk, mengungkapkan kesiapan untuk mendengarkan sabda Tuhan, entah melalui bacaan kitab suci ataupun homili. Duduk juga mengungkapkan sikap tenang untuk menanti, mendengarkan, dan menghormati Tuhan. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Berapa sikap yang dilaksanakan pada saat perayaan? 3. Apa saja? Berlutut, berdiri, dan duduk. Dari sakramen itu kita memahami beberapa makna atau dasar-dasar yang harus kita ketahui dan terbuat dalam kitab suci. Yang pertama, Ekaristi adalah peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya pada malam sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Terdapat dalam Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 21. Kalau kita suci? Oke. Nanti minggu depan kalau masuk lagi adik-adik harus bawa kitab suci karena les agama itu
bertentangan karena dia itu satu kesatuannya dalam kitab suci, nyambungannya dalam kitab suci. Jadi harus bawa kitab suci ya. Oke, makna yang kedua, roti dan anggur dalam Ekaristi adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Dan yang ketiga, untuk menyambut komuni suci hendaknya kita dalam keadaan yang selamat dan yang tidak berdosa. Dan yang terakhir, dengan menerima tubuh Kristus bersama dengan umat yang lain, maka kita dipersatukan dengan Yesus Kristus dan dipersatukan dengan semua umatnya yang sama-sama menyambut tubuh Kristus. Bisa paham? Bisa, Ibu. Nanti Ibu akan tanya, jadi teman-teman kita bisa belajar ya. Dan yang terakhir manfaat. Selamat siang Ibu. Jadi saya mau melakukan kalau saya sudah melaksanakan pembelajaran mengajar dalam kelas. Tadi juga Ibu sudah mengikuti kegiatan pembelajaran saya dalam kelas. Jadi apa saja yang Ibu lihat, baik kekurangan maupun kelebihan, saya minta Ibu memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman supaya kelak saya bisa mengajarnya lebih baik. Oke, baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Tadi Ibu sudah kelas sudah sangat bagus. Ibu sudah sangat bagus sekali dalam kelas tadi, mengajar murid sudah bagus. Cuman di sini ada beberapa hal yang harus Ibu tekankan atau Ibu harus perhatikan. Yang pertama, jangan terlalu terpaku pada teksi Ibu. Terus suara Ibu harus lebih jelas lagi supaya murid juga bisa Ibu dengan baik. Mungkin hanya itu saja Ibu dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Masukan ini saya akan memperbaikinya supaya dalam proses pembelajaran saya berikutnya anak-anak bisa menjelaskan, dan saya juga akan memperhatikan dari tata bahasa dan juga mungkin suara saya, sehingga kadang membuat anak-anak juga merasa takut untuk menjalankan ini. Jadi terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Semoga kelak kami lebih baik lagi proses belajar berikutnya. Oke, baik Ibu. Saya kembali Ibu. Iya. Terima kasih.